Shalom, jumpa lagi dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan kabar baik tentang kuasa Tuhan yang berdiam di dalam kita, yang mengencourage kita, yang mendorong kita dan untuk hidup di hari ini, untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, atau untuk kita menikmati dan berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini dengan luar biasa, dengan penyertaan Tuhan yang ajaib dan hebat. Jangan khawatir. Hidup kita ini adalah hidup yang karena anugerah, kita apa adanya dengan anugerah. Mengeluh bukanlah hal yang dilarang, tapi nasihatnya jangan mengeluh. Bisa bisa kita mengeluh, betul kita bisa mengeluh. Tapi ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang menyertai kita supaya kita tidak pernah sendirian di dalam kehidupan ini dan dihindarkan oleh Tuhan untuk semaksimal mungkin tidak mengeluh. Karena di dalam perkataan kita ada kuasa, di pikiran kita ada kuasa, dan di perasaan kita, getaran-getaran perasaan kita itu juga punya kuasa. Iya nggak? Misalnya kok perasaan senang gitu kan. Wah, kuasanya adalah hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Karena eh, perasaan kita kalau senang, hati yang gembira, itu kan berarti hatinya gembira toh. Hati yang gembira adalah obat. Wah, ini dahsyat sekali ini. Kalau hati kita adalah obat, maka kita sedang alami satu kesembuhan daripada Tuhan. Amin, 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 amin. Kebaikan Tuhan yang ajaib, dan itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya akan sharing kepada saudara tentang ujian di bawah anugerah, under grace trial, atau under grace temptation. Under grace trial atau under grace temptation. Nah, di peristiwa di dalam Kejadian pasal 44 itu di sana tentang Joseph test his brothers. Yusuf mencobai mengetes gitu ya, eh, saudara-saudaranya, di mana di Kejadian pasal yang ke-44 ayat yang pertama bisa dikatakan pertama dan yang kedua itu judulnya adalah Joseph test his brothers. Yusuf mencobai saudara-saudaranya dan ia memerintahkan seorang pelayan di rumahnya dengan berkata, isilah karung-karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut, lalu taruhlah uang di dalam masing-masing mulut karungnya, dan cawan perak itu, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu serta mata uang pembayar gandumnya, maka ia melakukan seperti perkataan Yusuf. Nah, sudah ketika saudara-saudaranya Yusuf itu mencari gandum ke Mesir, dan oleh Yusuf dibiarkan pulang untuk membawa gandum yang banyak, itu cawan perak punya Yusuf, milik Yusuf, itu dibawakan serta tujuannya untuk menguji mereka apakah mereka ini kedapatan mencuri. Padahal itu disengaja oleh Yusuf, jadi mencobai, mengetes, ya, dites mereka ini. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Ternyata didapati cawan itu atau cawan eh, perak itu pada mereka, lalu sehingga mereka dikatakan di ayat 44
Eh, ayat yang ke-15 katakan bahwa perbuatan apakah yang telah kamu lakukan ini, tidakkah kamu ketahui bahwa aku seorang yang seperti aku sesungguhnya dapat menelaah dengan tepat. Wah, jadi ketahuan. Kenapa? Cawanku hilang. Gitu. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata ada pada adiknya, yaitu Benyamin. Lalu Benyamin, saudara, itu disuruh tinggal supaya menjadi jaminan. Nah, jadi mereka dicobai. Tapi yang mencobai ini, yaitu Yusuf, dia tahu apa yang dia lakukan. Sebetulnya dia kangen, rindu sama saudara-saudaranya, sama adiknya, supaya mereka itu supaya jangan cepat pulang, gitu ya. Tapi supaya mereka tetap berada di sana. Nah, saudara, ketika itu, yaitu ketika mereka alami cobaan, eh, yaitu membawa barang-barangnya daripada membawa barang cawat peraknya milik daripada Yusuf. Itu sebetulnya bukanlah karena mereka mencuri atau membawa sesuatu daripada yang dibawa oleh saudara-saudaranya itu. Tidak, mereka tidak mencuri. Tapi Yusuf sengaja menaruhnya. Jadi, saudara, eh, Yusuf ini tahu sebetulnya, tahu tentang apa yang terjadi kepada mereka, bahwa mereka ini tidaklah sedang mencuri. Tapi sebetulnya mereka itu dicobai saja oleh Yusuf, tes saja oleh Yusuf. Nah, tesnya ini bukanlah untuk supaya apakah mereka terlihat baik atau tidak. Yusuf mencobai saudara-saudaranya dengan pulang membawa daripada eh, cawan perak itu bukan karena mereka mencuri, mereka polos tidak tahu apa-apa. Tapi Yusuf memasukkan cawan perak kepada kantong terutama Benyamin itu bukan karena Benyamin mencuri atau kakak-kakaknya, enggak. Tapi Yusuf tahu apa yang dia lakukan. Tujuannya adalah supaya cari alasan supaya eh, adiknya tetap tinggal di sana karena Yusuf itu masih rindu, masih kangen kepada mereka, masih rindu akan saudara-saudaranya. Tapi mereka nggak tahu kalau penguasa Mesir itu adalah adiknya, nggak tahu mereka. Jadi eh, ada kerinduan saja. Jadi maksudnya baik, tapi caranya itu membuat mereka siap. Wah, aku mencuri. Gitu. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, itu adalah manusia. Manusia kadang ingin punya keinginan baik, caranya salah. Manusia ingin punya keinginan baik, tapi caranya membuat orang siap. Apakah Tuhan itu membuat kita juga siap, saudara? Nah, saya mau sampaikan kepada uh, under grace people hari ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang alami ujian. Mungkin kita hari-hari ini sedang alami cobaan. Mungkin hari-hari ini kita sedang alami yang namanya temptation, trial, gitu ya, tes kehidupan, atau trial kehidupan. Nah, membuat kita ini tidak menyadari bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang cobai. Sudah setiap coba, setiap ujian itu bukanlah dari Tuhan.
Karena Tuhan tidak mencobai, saudara. Kita melihat ayatnya, saudara. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-3. Yakobus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Ayat yang ke-13 dulu kita membacanya di sana, bahwa ketika dicobai, ya, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Saudara-saudaranya Yusuf itu dicobai oleh Yusuf, manusia, ngetes. Ya, manusia itu ngetes. Nah, sebab kalau Tuhan tidak, Tuhan tidak mencobai. Katakan bersama saya, Tuhan tidak mencobai. Itu dua tiga, Tuhan tidak mencobai aku. Dulu saya sering dites, dicobai oleh saya punya pemimpin. Hubungilah si A. Lalu ketika hubungi si A, sudah, kalau si A itu dihubungi oleh pemimpin saya. Kamu sudah dihubungi kukuh nggak? Sudah. Ternyata itu hanya tes saja. Cuman gitu saudara. Jadi Tuhan tidak mencobai kita, sebab Elohim tidak bisa dicobai oleh yang, dan dia sendiri, Tuhan itu tidak mencobai siapapun. Tuhan itu tidak mencobai siapapun. Jadi jangan berkata coba dari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-14, tiap-tiap orang, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikatnya. Yusuf pun mencobai kakaknya, saudara-saudaranya, itu hanyalah untuk supaya punya alasan agar mereka tetap tinggal karena kangen dan ingin menanyakan kabar ayahnya juga. Tapi kemudian ada ayat di ayat yang ke-12. Satu ini ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini dia. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Kata berbahagialah di sana makarios, artinya bless, diberkatilah orang yang sabar pencobaan. Jadi dalam pencobaan itu ada berkat. Katakan bersama saya, setiap cobaan yang aku alami ada berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bless the man that endures temptation. Berbahagialah, diberkatilah orang yang endure, gitu ya. Endure ini kan artinya bertahan atau sabar, gitu ya. Tahan atau sabar. Endure itu endures forever, gitu ya. Endure itu menahan, dapat bertahan, bersabar, betah, betah dalam mencoba. Kalau saudara berkata, kenapa cobaan-cobaan di hidupku tidak pernah berhenti? Kenapa pencobaan selalu ada? Saudara, firman Tuhan katakan blessed, makarios, diberkatilah, berbahagialah kau yang ada di dalam pencobaan, yang betah dalam percobaan, yang bertahan dalam pencobaan. Karena firman Tuhan katakan bless. Dan katanya saudara kepingin diberkati Tuhan, ya kan mesti bless. Mesti kan adalah pencobaan. Jadi kalau Tuhan, kenapa pencobaan-cobaan hidupku kok terus silih berganti, berdatangan? Firman Tuhan katakan bless, diberkati. Engkau diberkati bukan karena cobaan itu. Seringkali kalau ada cobaan datang kepada kita, itu untuk supaya saudara tahu, cobaan itu bukan untuk Tuhan.
Cobaan itu untuk saudara, untuk kita. Waktu dicobai, lalu kan ada jalan keluar kan, ada berkat kan. Kemudian, oh, aku ini diberkati Tuhan. Cobaan yang saudara alami adalah untuk saudara mengetahui bahwa saudara itu diberkati Tuhan. Katakan bersama saya, cobaan-cobaan yang aku alami adalah agar aku tahu bahwa aku diberkati Tuhan. Makarios, under grace, itu saudara hari ini hidup di bawah anugerah. We are live in under grace, kita hidup di bawah anugerah. Setiap cobaan yang datang kepada saudara, itu hanyalah untuk mengetahui bahwa saudara itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Pada waktu Yusuf mencobai saudara-saudaranya dengan dikasih cawan perak, dikira mencuri padahal tidak. Itu saudara-saudaranya akhirnya diberkati bahwa itu Yusuf, saudaranya, dan mereka akhirnya diangkat di sana. Dan akhirnya mendapatkan kemuliaan. Karena itu adalah saudaranya. Padahal Yusuf hanyalah kangen saja kepada mereka. Tidak, bukan untuk membuat mereka takut sekalipun sempat merasa takut. Wah, kita dituduh pencuri, kita dijebloskan dalam penjara gitu. Padahal bukan itu, saudara. Nah, ada berkat Tuhan ketika kita alami cobaan di bawah anugerah. Ada pemahaman yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus, kalau saudara dicobai itu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di sana dikatakan nah, ini tentang ayat ini sangat terkenal, biasanya buat ayat hafalan juga. Dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Melainkan saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap ada pencobaan datang, Tuhan membuatkan jalan keluar. Kabar baiknya, under grace, setiap ujian hidup yang kita alami, itu ada jalan keluar. Katakan bersama saya, setiap ujian dan cobaan hidupku selalu ada jalan keluar. Di mana-mana jalan keluar selalu ada. Di mana-mana di dunia ini ada enter, ada exit. Ada enter, ada exit. Ada jalan masuk, ada jalan keluar, itu pasti. Masuk lewat melalui sini supaya tidak bertabrakan, selalu ada exit. Kadang-kadang enter dan exit jadi satu. Entah jalannya bergantian atau bersebelahan. Ada enter, exit. Enter, exit, enter, exit. Kemarin anak saya lucu. Saya ketawa aja. Nanya ke mamanya, "Mah, kenapa sih kita ini ada, maaf kata, ada lubang di pantat kita, ada lubang," katanya anak saya gitu. Lalu saya cuma mendengar aja. Lalu mamanya cuma berkata, "Ya kamu makan ya harus ada yang dibuang." Itu. Nah iya, kenapa itu kok Tuhan kok kasih lubang di pantat kita? Ya itu untuk pembuangan. Masa masuk terus, kamu nanti gendut tambahan gitu kan. Iya, ada enter, ada exit. Itu di dunia ini. Di dalam hidupmu, engkau alami cobaan, engkau alami ujian, selalu ada jalan keluar. Tidak ada ujian kehidupan yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Under grace, selalu ada jalan keluar terhadap setiap ujian, cobaan, tes, temptation, trial hidup kita. Selalu ada jalan keluar. Karena Yesus sendiri adalah jalan keluar. Yesus itu jalan. Dia memberi solusi.
Dia dia jawaban dalam hidup kita. Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Selalu ada solusi, saudara. Katakan amin. Jadi dalam hidup saudara itu selalu ada solusi. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan keluar. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua dikatakan dalam di sini ini ada ini kebenarannya. Kebenaran under grace trial. Kebenaran daripada di bawah ujian di bawah anugerah itu yang pertama selalu ada jalan keluar. Yang kedua dalam berbagai pencobaan 2 Korintus 8 ayat 2 dalam berbagai pencobaan yang berat sukacita mereka melimpah dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Ini jemaat di Makedonia. Saudara, jemaat di ini encouragement. Yang saya baca di ayat yang ke-1 ya. Judulnya di 2 Korintus 8 ayat 1 ini encouragement to give generously. Jadi dorongan gitu ya, dorongan untuk memberi generously. Dorongan untuk memberi dengan murah hati. Nah, apa yang terjadi di sana? Ayat yang pertama 2 Korintus 8, saudara-saudaraku, kami memberitahukan kepada kamu tentang anugerah Elohim, tentang grace. Grace yang telah diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi jemaat di Makedonia dapatkan grace. Apa yang terjadi? Grace itu membuat ayat yang kedua dalam berbagai pencobaan yang berat, sukacita melimpah dan meskipun sangat miskin mereka itu, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Grace, adanya grace membuat orang yang alami cobaan berat, sukacita melimpah. Meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah ini dia. Saya mau beritahu sama saudara, kabar baiknya. Engkau terima grace unlimited, anugerah Tuhan tak terbatas. Itu mengencourage-mu, mendorong saudara untuk alami sukacita melimpah ketika alami pencobaan berat. Sudah terbukti dalam Bible, grace diterima jemaat di Makedonia dan mereka alami cobaan berat, sukacita melimpah. Nah, ya ini dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Hehehe. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Hehehe. Nah, kan? Jadi, saudara, grace itu membuat orang yang alami cobaan berat ternyata grace membuat sukacita berlimpah. Meskipun mereka sangat miskin, itu mereka miskin bukan cuma miskin, tapi firman Tuhan katakan sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Kekayaan dalam kemurahan hati apa? Mereka memberi lebih banyak daripada yang mereka punya. Kok bisa? Karena grace. Makanya kita dalam Yesus itu tidak ada orang miskin. Paling penilaian dunia miskin secara harta. Oh, tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dikatakan miskin. Tapi orang miskin karena grace dia kaya. Kaya apa? Dalam kemurahan hati. Bahkan sampai Rasul Paulus itu sudah jangan memberi. Enggak, mereka ngeyel. Maunya memberi aja. Padahal kamu ini tidak punya kok memberi terus. Karena grace, karena anugerah kaya dalam kemurahan hati. Saya sampaikan kepada saudara, under grace, di bawah anugerah. Saudara itu adalah orang-orang yang kaya. Yang kedua adalah, yang pertama tadi, kebenaran daripada daripada ujian di bawah anugerah, under grace trial. Yang pertama adalah selalu ada jalan keluar. Yang kedua, ada sukacita yang berlimpah. Ketika engkau alami ujian, cobaan yang berat, sukacita berlimpah. Katakan amin. Ini firman yang ngomong. Ini adalah the unlimited grace. Ini adalah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Sukacita berlimpah ketika alami cobaan. Ada jalan keluar ketika pencobaan. Itu kebenarannya. Nah, yang terakhir adalah apa sih tujuan daripada trial?
Apa sih tujuan dari temptation? Apa sih tujuan dari tes? Saat saudara alami tes kehidupan, saat saudara alami trial kehidupan, saat saudara alami temptation kehidupan, cobaan, ujian. Nah, kita kan hidup under grace nih. Under grace, tujuan engkau dicobai. Ingat, bukan Tuhan yang mencobai. Seringkali mencobai keinginan kita. Tapi kita pun juga di under God's control. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk menemukan kemungkinan. Kita sendiri yang menemukan. Maksudnya kita yang alami itu. Kadang kan kita alami hal yang mustahil kan. Waduh, tidak mungkin. Nanti saat kita hadapi ketidakmungkinan itu kan trial. Ya loh? Saat hadapi ketidakmungkinan itu kan trial. Tapi dalam trial yang saudara alami, itu adalah untuk atau agar saudara itu engkau melihat dalam ketidakmungkinan itu masih ada kemungkinan. Nah, itulah. Itu trial. Satu perusahaan mobilnya ini pasti ada alami trial, diuji coba. Tahan nggak terhadap jalan berlubang? Bisa naik nggak di jalan yang naik? Tahan nggak dengan kecepatan tinggi 140, 160 km jam atau batasnya ini 200 km per jam. Mendekati 200 km jam bisa nggak? Ada trial pasti. Tapi trial itu kalau dalam sebuah perusahaan adalah untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi. Jadi gini, dalam ketidakmungkinan kehidupanmu itu pasti ada kemungkinan. Di dalam Kristus, jika engkau hadapi hal yang impossible, itu Tuhan memang seakan membiarkan saudara alami ketidakmungkinan, impossible, untuk menemukan yang possible. Menemukan kemungkinan-kemungkinan, menemukan possibles. Jadi jangan khawatir ketika kau alami kemustahilan dalam hidupmu, itu akhirnya Tuhan kan mentok kan, tapi kau masih menemukan kemungkinan. Oh, ada jalan nih. Nah, itu dia. Jadi tetap ada jalan keluar. Tujuan cobaan yang kita alami adalah untuk supaya kita melihat kemungkinan. Di dalam our impossible, there is possibles. Di dalam ketidakmungkinan hidup kita, ada kemungkinan. Di dalam saat kita hadapi kemustahilan, masih ada juga titik celah ketidakmustahilan atau kemungkinan. Pasti ada celahnya. Yang tidak bercelah, tidak ada kelemahan, itu cuma Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Cuman Dia saja. Tetapi dalam hidup ini, dalam dunia ini, semua yang impossible ada possiblesnya. Walaupun itu celah kecil, pasti ada possiblesnya. Di setiap cobaan masalah kehidupanmu, yang itu mustahil sekalipun, tetap ada celah possible-nya, kemungkinannya. Walaupun itu kecil, tak terlihat, kejepit, nyelempit gitu kan. Jadi saudara, ketika engkau alami trial, ujian, under grace, itu Tuhan membawamu untuk supaya melihat kemungkinan walaupun titiknya kecil. Jadi setiap impossible hidupmu itu ada possibles-nya. Katakan bersama saya. Setiap impossible hidupku pasti ada jalan keluar, yaitu ada possibles-nya. Setiap impossible hidupku ada possibles-nya. Possibles-nya pakai S ya, kan double. Ya. Possibles, jadi kemungkinan-kemungkinan. Apa sih yang nggak mungkin dalam hidupmu hari-hari ini? Saya dikasih tahu di gereja kita kan mau ke Israel. Lalu dalam meeting saya diginiin, ayo kita pergi ke Israel bersama-sama. Gereja kita pergi ke Israel.
Kecuali Pasir Kuku nggak boleh ke Israel katanya itu. Karena sudah sering ke Israel. Ya, oke deh. Tapi dalam ketidakmungkinan impossible itu, saya sudah beberapa orang tawari saya begini. Pasir Kuku, ayo kita ke Israel. Termasuk tadi malam. Saya melayani jemaat, ayo Pasir Kuku kita ke Israel. Nah, ditutup kemungkinan, dibuka kemungkinan. Ya bukan ini ya, karena saya juga wah kalau semua pergi Israel di sini nggak ada pesternya dong, nggak ada home pesternya. Ya sudah saya tinggal aja nggak apa-apa. Tapi saya mau beritahu, setiap impossible hidupmu pasti ada possibles-nya karena ada Yesus yang adalah jalan. Katakan amin. Tujuan pencobaan yang pertama adalah agar Tuhan menuntun kita untuk kita menemukan kemungkinan. Yang kedua, tujuan daripada pencobaan yang kita alami adalah untuk apa? Untuk memperkuat, bukan merusak, menjatuhkan hidup kita, bukan. Uh, ketika perusahaan memproduksi barang, sebelum di launching, pasti ada trials-nya. Betul nggak, saudara? Diuji coba dulu. Kualitasnya bagaimana? Untuk apa? Untuk barang itu supaya ditemukan kelemahannya agar dirusakkan? Tidak. Karena mau dijual kok memberi terbaik kepada konsumen, kepada para pelanggan, masa mau dirusak? Diuji coba, kayak saudara membuat roti, kan saudara tusuk dulu dengan lidi. Just udah matang belum? Biasanya kan gitu saudara. Sudah matang atau belum? Atau kematangan nih, gosong. Sebelum gosong, misalnya, dipanggang 10 menit. Nah, 10 menit itu kan sudah tes. Udah kering belum, dibolak-balik, kadang gitu kan. Kayak menggoreng, misal goreng itu kan dibolak-balik, dilihat goreng tempe, ini warnanya terlalu coklat. Enggak, kalau terlalu coklat, jangan-jangan gosong. Ada trialnya. Trialnya itu bukan untuk ngerusak tempe goreng saudara, pisang goreng saudara, atau produknya, kalau dalam satu perusahaan memproduksi sesuatu, tetapi untuk, justru ini kurang, malah ditambah-tambahkan kekuatannya, ditambah-tambahkan untuk dicoba dulu, dites. Kurang asin, tambahi garam lagi. Kurang manis, tambahi gula atau tambahi kecap. Kurang ini ditambahi lagi. Jadi justru untuk memperkuat. Tujuan ujian di bawah anugerah justru memperkuat saudara. Makanya kan ada lagu pujian, Let the weak say I am strong though. Ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Lemah karena engkau alami ujian kehidupan. Tujuannya untuk supaya engkau diperkuat lagi oleh Tuhan. Kekuatanmu mentok segini toh. Nggak kuat lagi, sudah mentok. Nah, karena mentok engkau tidak bisa apa-apa, maka Tuhan memberimu kekuatan. Sehingga engkau dapat berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ini dia tujuannya. Di setiap ujian hidup saudara itu adalah agar engkau menemukan kemungkinan dan engkau malah diperkuat. Katakan bersama saya. Ketika aku alami ujian, itu adalah untuk membuat aku makin kuat. Bukan membuat aku makin lemah. Membuat saudara stronger. Gitu ya. Yang ketiga, tujuan cobaan adalah untuk saudara mengenali batas kekuatanmu sampai mana. Sehingga engkau dilindungi dari kesombongan, sehingga engkau dilindungi dari keangkuhan hidup. Justru saat engkau alami cobaan, itu adalah untuk engkau mengetahui batas kekuatanmu sampai mana. Ketika engkau batas kekuatanmu engkau tahu, maka engkau dijadikan Tuhan menjadi lebih berhikmat, wise, nggak hidup sembarangan. Katakan amin. Sehingga engkau alami cobaan itu
adalah untuk menemukan possibles di tengah impossiblesmu, untuk engkau menemukan batas kekuatanmu sehingga engkau dibuat Tuhan lebih wise, justru untuk engkau makin alami kekuatan Tuhan. Karena perusahaan mobil yang diciptakan dengan kecepatan maksimal 200 km per jam, pasti alami trial, ujian dulu. Betul nggak mesin yang diciptakan itu bisa mencapai 200 km per jam? Jangan-jangan nggak sampai 100 km per jam sudah merotol kabeh gitu ya. Sudah rusak duluan. Tapi tujuannya untuk melihat, oh batasnya ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Akhirnya diperlengkapi dan menjadi sempurna. Saudara, under grace, ada Kristus di dalammu, ada Yesus di dalammu. Yesus dalammu itu tidak mencobaimu, tapi untuk membuat saudara, setiap alami cobaan, saudara melihat ada jalan keluar. Untuk saudara alami sukacita yang berlimpah. Untuk kau menemukan possibles di tengah impossibles hidupmu. Dan untuk engkau agar dapat engkau merasakan, menikmati, menerima kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Dan kau alami menjadi lebih wise saat kau coba. Dalam nama Yesus, engkau semua yang hidup under grace peoples, setiap trial, test, temptation hidupmu membuat engkau melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan. Semua sukses dalam cobaan. Cobaan tidak bisa engkau hindari. Tapi cobaan hanya akan membuat saudara melihat mujizat keajaiban Tuhan. In Christ Jesus, terima. Amen.